فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan baik, sebelum Ali sapa jamaah yang ada di studio, Ali ingin memberitahu bahwa kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, matahari dan bulan, 2 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanita pemalu dan lelaki pencemburu, atau sebaliknya nih ya. Dan yang ketiga, ketika Allah mengujimu lewat cinta. Aduh, Masya Allah ya tema-tema gitu nih ya. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustadz Subki Al-Bukhari, ada Ustadz Azhari Nasution, dan nanti juga akan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngajir. Dan sebelumnya Ali ingin menginformasikan bahwa pemirsa di rumah harus terus mengikuti protokol kesehatan ya, dengan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting banget, di rumah aja. Baik, dan sekarang kita sapa dulu yang ada di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kompaknya. Dari majelis taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Kampus Kota Cikarang. Cikarang. Ya. Masya Allah, terima kasih ya sudah sampai di sini, dan mudah-mudahan banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan langsung menyikapi tema kita yang pertama. Ini Masya Allah ya, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Ustadz Subki Al-Bukhari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kalau misalnya nggak salah baru-baru ini gerhana bulan ya. Iya, baru aja kita sikapi ya. Nah, mohon ilmunya. Kadang-kadang kan ada yang selisih paham gitu kan. Ini ada tanda ini, ada tanda anu. Banyak sekali juga pemahaman-pemahaman yang istilahnya kita hanya dapat sekilas aja. Nah, mohon ilmunya guru. Kira-kira tanda-tanda apa sih yang istilahnya sesuai dengan Islam? Silakan. Baik. Buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Habib Ali Zainal Abidin, Syahab, ya Ustazah Mimi Jamila, dan ibu-ibu ya dari Cikarang. Cikarang apa besok nih? Itu mah sekarang. Alhamdulillah. Dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Dan kali ini kita akan mengambil satu judul tentang matahari dan bulan, merupakan 2 tanda atau 2 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin karena kitanya jarang baca Quran. Kitanya banyak yang kemudian Qurannya cuma disimpan. Ya, ada Allah memberikan teguran lagi.
memberikan peringatan lagi lewat dua makhluknya. Matahari sama bulan. Boleh dikatakan kita nggak bisa hidup nih tanpa dua matahari dan bulan ini. Karena kita ngitung hari, kita masuk waktu sholat dari pergerakan matahari. Masuk puasa kemarin melihat pergerakan bulan. Ada hilal awal Ramadan, ada hilal Idul Fitri juga. Dan ya kayak apa nanti, kemarin aja di Ramadan sempat dibahas ibu-ibu beberapa daerah yang kemarin itu siangnya lebih dari 20 jam. Ada yang sampai 21 jam. Tapi ada saudara-saudara kita di belahan hampir dekat kutub itu walaupun 21 jam tetap puasa. Ya, ada yang nanti malam semua dan itu ada hubungannya dengan dua makhluk Allah yang bernama matahari dan bulan. Dan kalau tadi ya saya baca di dalam surat Yasin ayat yang ke-40. Ibu-ibu kayaknya sudah hafal semua para pemirsa juga bahwa la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi memang matahari nggak mungkin ya nyusul bulan atau sebaliknya menjumpai bulan. Ya. Dan begitu juga malam tidak akan mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan semua pada garis edarnya mereka berputar. Malahan ini kalau sempat ya kita lihat bahwa ayat yang tadi surat Yasin ayat yang ke-40 ya, yang Allah di situ menceritakan tentang bulan dan matahari berjalan pada garis edarnya. Kalau kita lihat di layar di sini udah saya tulis deh. Di ujungnya wa kullun fi falaki yasbahun. Pada garis edarnya mereka berputar. Sabah yasbahu kalau diartiin berenang. Masbah itu kolam renang. Tapi kalau kita lihat tuh, lihat kaf ketemu kaf, lam ketemu lam, pak ketemu kaf. Ini dulu guru saya ngegambarin kayak gini. Mereka berputar pada garis edarnya masing-masing. Secara normal gak akan berjumpa matahari dengan bulan. Tapi kalau tadi Ustazah Mimi juga sudah bacain Al-Qiyamah wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar. Ada nanti suatu masa, ada nanti suatu waktu. Ya, ada bulan kehilangan cahaya, ketutupan atau kehalangan bumi, nggak dapat pantulan cahaya dari matahari. Karena bulan memang tidak punya cahaya. Yang punya cahaya adalah matahari. Dan itu didapatkan oleh bulan cahaya dari matahari. Tapi kalau nanti wajumi asyams wal qamar, suatu saat nanti matahari dengan bulan, nauzubillah. Kalau lagi gerhana kan gambarnya kayak kemarin tuh katanya total blood moon ya, artinya gerhana bulan total ya. Itu kalau matahari, bumi, kemudian bulan. Nah, ini kayak JR-nya nih. Ya kayak Allah lagi nunjukin buat kita, mungkin dikasih ayat Quran gak dibaca. Ada ayat Allah yang besar di alam ini supaya kita mau membaca. Karena nanti kalau udah wajumi asyamsu wal qamar, bulan sama matahari udah dijadiin satu bertumbukan, maka itu adalah hari kehancuran dunia. Itu ada di dalam surat Al-Qiyamah ya Ustazah. Tadi Ustazah udah baca. Ya cuman ada orang, ini mah biasa fenomena alam. Emang dua-duanya muter. Ya kan? Mikrolet sama mikrolet kalau muter aja lama-lama ketemu juga gitu kan. Sama busway misalnya kan, sama itu memang sudah normalnya seperti itu siklus, tapi tidak buat orang yang beriman. Kalau lihat surat Al-Qamar, surat ya di dalam Al-Qur'an, surat yang ke-56 kalau nggak salah ya. Surat yang keberapa Ustazah? Ya, itu disebut ya bahwa tanda kenabian adalah waktu Nabi dimintain tanda. Makanya ada ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat udah dekat. Dan salah satu tandanya adalah insiqaqul qamar. Ya, yang kemudian dalam tafsir dikatakan infalaqal qamaru infalaqaini.
bulan terbelah jadi 2. Bu? Pernah lihat bulan terbelah jadi 2? Ini bulan buka cabang. Gitu. Ya, ini pernah kejadian. Orang kafir yang gak beriman minta tanda kenabian. Minta bulan dibelah jadi 2. Kejadian waktu itu. Dan menurut penelitian katanya retakannya sampai sekarang masih ada. Karena beneran bulan dibelah jadi 2. Tapi begitu udah ditampilkan, yu'ridu, mereka ingkar. Ya, di ayat keduanya, kalau mereka lihat ayat, kalau mereka lihat tanda, melihat sign dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dan mengatakan, ini mah sihrun mustamir, ini mah cuman sihirnya Nabi Muhammad. Coba nanti kita tanya orang Syam, coba nanti kita tanya orang Yaman. Ya, karena di Mekah itu kan orang dari Yaman, ya, atau orang dari Syam, ya, sekarang Palestina, Lebanon, Syria, ya, Urdun, itu orang-orang Syam. Ya, dari Yaman atau dari Syam datang, bener nggak malam itu bulan terbelah jadi 2? Jangan-jangan ini cuman sihir aja. Tapi ternyata begitu para kafilah dagang dari Syam dan dari Yaman datang mengabarkan, karena mereka kan lewat gurun, bulan tuh kelihatan jelas apakah benar terbelah menjadi 2. Dan mereka mengatakan benar, kami menyaksikan bulan terbelah menjadi 2. Tapi mereka tetap ingkar, mereka enggak beriman, naudzubillah. Padahal ini sesungguhnya sebagaimana dalam hadis ini ada banyak riwayat ya, bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Bahwasanya matahari dan bulan adalah merupakan ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Emang pernah kejadian Bu di zaman Nabi, waktu Nabi ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim. Jadi ada salah satu anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki bernama Ibrahim. Hari itu wafat berbarengan dengan gerhana. Hari itu wafat berbarengan dengan gerhana. Kemudian orang bilang, oh ini karena wafatnya anak Rasulullah SAW sehingga alam pun bersedih. Kemudian Nabi meluruskan bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Bahwa matahari dan bulan adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kejadian gerhana bukan karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Nggak ada hubungannya. Ini cuman ayat, ini cuma tanda. Tapi bagi orang yang beriman seharusnya ini dipikirin ayat yang tadi. Ini jangan-jangan kita nggak siap-siap, belum bawa bekal, tiba-tiba kejadian itu datang. Oleh karena itu, udah diingetin kita dengan pandemi yang berkepanjangan. Ada lagi kemudian proses Allah menunjukkan terjadi saat bulan, matahari, ya, dan kemudian bumi berada dalam satu garis. Itu kan gampang tuh, tinggal diaduin aja jadi satu. Nauzubillah, itu adalah kehancuran dari kehidupan dunia. Yang bahagia pasti yang sudah punya persiapan. Ya, yang senang pasti yang punya bekal. Tapi kalau ada di antara kita, nauzubillah, kalau kita belum punya persiapan nih, lebaran aja ibu-ibu kemarin ya. Waduh, saya belum bikin biji ketapang. Saya belum bikin kue nastar. Saya belum bikin putri salju, baru ada putrinya, saljunya nggak ada misalnya kan gitu. Nah, kita mau lebaran aja persiapannya sampai kayak begitu. Ya, malah ibu-ibu ada yang udah nyiapin toplesnya dari 2 bulan sebelum lebaran. Ya kan? Buat apa toplesnya? Ntar buat kue. Nah, ini kiamat kejadian yang sangat besar. Dalam surat Al-Hajj aja itu dikabarkan manusia kayak orang mabok. Ya. Tapi nggak minum. Kemudian ibu-ibu lagi gendong bayi, dicampakkan bayinya padahal dia lagi nyusuin. Karena apa? Min syiddati hauli yaumil qiyamah. Sesungguhnya ini harusnya bisa jadi tanda. Orang kita kadang-kadang ada gerhana bulan, yuk nonton. Ya nonton. Emang bioskop gitu kan. Ada gerhana cuma nonton doang. Padahal ternyata dalam hadis disebutkan Allah memberikan sign ini, memberikan tanda ini adalah yukhawwifullahu ibadahu. Allah mentahwif, seperti ngasih warning.
Ibu kan kalau lampu merah ada lampu kuning tuh suruh hati-hati. Cuman memang beda kalau di kita ya. Kalau di luar tuh lampu kuning hati-hati. Malah udah kebanyakan orang berhenti. Kalau kita malah ngebut tuh pas kuning. Makanya begitu ditanya sama polisi juga, kenapa kamu ngebut? Kuning pak. Padahal kuning itu adalah sesungguhnya peringatan. Ya makanya saya bawa baju yang agak kuning-kuning dikit nih gitu kan. Ya karena temanya masalah peringatan ya kan. Mestinya kita pelan-pelan, mesti kita hati-hati. Banyak accident, kejadian mungkin karena dia kita jangankan kuning. Baru merah-merah dikit gitu. Hajar aja. Ya kan? Nah, ini sesungguhnya tanda, ini sesungguhnya ayat, ini sesungguhnya peringatan dari Allah. Bisa jadi Allah memberikan warning. Malah takhwib kalau bahasa Arab artinya nakut-nakutin kita. Udah punya persiapan apa belum? Lebaran aja persiapannya kayak gitu. Ya, kalau nggak ganti jilbab kayaknya bukan lebaran. Ada yang bilang sekarang mah pandemi ini nggak kemana-mana. Ya. Kan kita juga mau ke kebun binatang. Gitu. Kebun binatang aja ganti jilbab gitu kan. Nah padahal kalau kita lihat hadis nih saya kumpulin ada beberapa hadis. Kalau kita lihat kalau kejadian gerhana sholat. Ya, yang awal sebetulnya ada lafadznya begini. Fakabbiru, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan nama Allah yang sudah mengatur ayat ini. Yang kedua fasollu, sholat. Dan sholatnya panjang bu. Saya pernah tuh diimamin sama teman saya hafiz Quran. Ali Imran sampai habis 200 ayat. Banyak orang yang udah gugur bu. Wah selesai. Alhamdulillah saya gak berasa apa-apa. Ingat-ingat di rumah sakit aja. Wah kan pingsan dong kalau gitu. Nah enggak, bacanya aja sampai panjang. Di samping pakabbiru, bertakbir. Kemudian fasollu sampai 2 kali baca Quran. 2 kali rukunya. Ya kan? 2 kali baca Quran. Ya, jadi habis ruku naik lagi baca ayat lagi. Habis itu apa? Ya, habis itu apa? Fatasoddaku. Bersedekahlah. Jadi kita bertakbir, kita sholat, ya, kita berzikir, kemudian kita bersedekah. Nah ini berarti anjuran kita untuk melaksanakan kebaikan. Sedekah kan Masya Allah pahalanya luar biasa. Allah lipat 700 kali lipatnya amalan kita. Makanya kemarin waktu diingetin tuh hari Rebo dengan kejadian gerhana. Kemis Jumatnya ya kita banyak bersedekah kalau kejadian itu. Dan sholat kemarin tuh sampai selesai. Boleh sih ngelihat boleh enggak? Mungkin orang yang lagi peneliti sambil dia lihat pergerakan bulan sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bagusnya itu sampai selesai terjadi proses itu dia mendirikan sholat. Itu yang sunnah dari baginda Nabi. Sampai berdirinya panjang, rukunya juga panjang. Nah ini menandakan Nabi itu kalau lagi dapat problem, Nabi itu biasanya cari jalan keluarnya adalah dengan sholat. Ya makanya kalau kemarin, ya Allah saya kemarin lagi di jalanan kebetulan. Banyak bertakbir. Ya mungkin dia kemudian baca ayat. Apa aja yang ibu apal, baca Yasin, baca Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ya. Dan ini adalah merupakan ayat Allah, ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mungkin. Dulu orang-orang yang enggak beriman, yang begini dicuekin. Kita kan beriman. Ya, jangan dibilang ini sih cuman sekedar fenomena alam. Ini memang sudah naturali seperti itu. Tidak, ini pesan. Tidak, ini berita dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar. Sama kiamat mereka gak percaya. Ayat udah dibacain tuh. Ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu berita besar.
kejadian yang sangat luar biasa. Mari saya ajak diri kita sendiri untuk mempersiapkan dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan sedekah, dengan sholat, dengan zikir. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Termasuk orang yang bisa mempersiapkan diri sebelum kejadian yang buruk itu datang. Amin. Ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih guru keilmunya ya. Waduh tambah jelas kita ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang wanita pemalu dan lelaki pencemburu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.